aktif, kemudian potensial berjenjangnya masih terbentuk, tapi lebih kecil amplitudenya dan memudarnya lebih cepat karena kebocoran kaliumnya juga meningkat. Ujung-ujungnya tidak cukup untuk memicu potensial aksi. Neuron di penumbra masih hidup, tapi bisu. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini, TPA, trombektomi, yaitu pulihkan aliran darah sehingga ATP pulih. Akibatnya pompanya aktif. Bisa juga dengan neuroproteksi atau hipotermia yang bisa mengurangi metabolisme sehingga memperlambat kerusakan. Nah, jika dilakukan kurang dari 4,5 jam, maka neuron di penumbra bisa kembali bicara. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa memudarnya potensial berjenjang itu bisa menjadi tanda peringatan dini kerusakan. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang yang paling kritis itu bukan yang sudah mati, tapi yang masih berusaha bicara tapi tidak terdengar. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa harapan itu sering berada di zona abu-abu, bukan hitam, bukan putih, tapi memudar yang masih bisa dipulihkan. Pesannya apa? Jadi jangan pernah menyerah pada situasi yang memudar. Terkadang yang paling butuh bantuan bukan yang berteriak, tapi yang bisikannya hampir tidak terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang adalah tombol universal yang menghubungkan rangsangan lokal dengan komunikasi jarak jauh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwa ada harmoni dalam potensial berjenjang, semacam ada kecantikan dalam kepunahan yang terkendali. Jadi, potensial berjenjang yang memudar itu mengajarkan kita 4 kebenaran universal. Pertama, tidak semua sinyal itu layak menyebar. Beberapa harus mati di tempat lahirnya. Kedua, kekuatan sejati itu bukan pada daya jangkau, tapi pada ketepatan memicu aksi. Yang ketiga, kebijaksanaan biologis itu terletak pada kemampuan memilih mana yang diingat dan mana yang dilupakan. Kemudian yang keempat, harapan itu sering bersembunyi di balik sinyal yang hampir punah, tapi belum mati. Jadi, di balik setiap potensial aksi yang mengguncang tubuh kita, ada ribuan potensial berjenjang yang rela memudar karena tahu bahwa hanya yang mencapai ambang yang layak menjadi sejarah. Perubahan yang bisa kita alami setelah menonton ini adalah, pertama, cara berpikir kita semakin solid bahwa kita melihat kebocoran dan redaman itu bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai mekanisme pengendalian yang cerdas. Kemudian, keyakinan kita semakin bagus bahwa kita percaya bahwa kualitas respons lebih penting daripada kuantitas stimulus. Lalu, tindakan kita semakin berkualitas bahwa kita lebih selektif dalam respons dunia karena kita tahu bahwa tidak semua yang menyentuh kita layak menjadi bagian dari cerita kita. Sebagai calon dokter, pahamilah, kita bukan hanya mengobati yang bersuara keras, kita juga mendengar